Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 5581. Apakah ini bukan kebetulan atau malapetaka? Tampaknya kekhawatiran Ratu tidak perlu. Tanpa armor formasi, Jietian sangat tidak berguna, kata Nyonya Ratu dengan manusiawi. Bukannya Jietian tidak berguna, tapi Xiao Yuer terlalu kuat. Chou Feng masih merasa bahwa Jietian tidak lemah, dia seharusnya sangat kuat. Tapi bagaimana Xiao Yuer bisa mengalahkan Jietian dalam jubah naga abadi dalam waktu sesingkat itu dengan kultivasi setengah dewa peringkat 5? Jubah naga abadi sebanding dengan setengah dewa peringkat ke-7. Hanya ada satu kemungkinan, Xiao Yuer lebih kuat, dan dia jauh lebih kuat dari Jietian. Gadis ini memang terlalu kuat. Nyonya Ratu juga sangat setuju dengan hal ini. Meskipun saya belum pernah melihat bagaimana mereka berdua bertarung satu sama lain, melalui penampilan Xiao Yuer sebelumnya, Nyonya Ratu yakin bahwa Xiao Yuer sangat kuat. Saat ini, Xiao Yuer sudah berdiri di depan Chou Feng, penampilannya yang santai tidak terlihat seperti baru saja mengalami pertempuran sama sekali. Gadis kecil, tidak buruk, kata Chou Feng kepada Xiao Yuer. He. Xiao Yuer tidak mengungkapkan terlalu banyak, tetapi menjulurkan lidah kecilnya pada Chou Feng dengan nakal. Meskipun dia sudah menjadi gadis dewasa, dia masih seperti anak kecil di depan Chou Feng, nakal dan kekanak-kanakan. Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Tanya Chou Feng. Karena ujian pertarungan arena barusan ditujukan untuk Xiao Yuer dan Jietian, maka Chou Feng menebak bahwa pemenangnya harus mendapat manfaat. Suatu kekuatan telah memasuki dantianku. Dari sudut pandang penampilan, ini sedikit mirip dengan formasi cahaya bintang yang kuperoleh sebelumnya, tapi itu bukan kekuatan formasi. Saya pikir setelah pemurnian, itu akan meningkatkan kultivasi saya. Bahkan jika basis kultivasi tidak membaik, kekuatan tempur masih akan meningkat, kata Xiao Yuer. Tidak buruk. Chou Feng juga senang untuk Xiao Yuer, kekuatan yang didapat di sini pasti luar biasa. Segera, dia melirik Jietian yang terluka parah, dan mau tidak mau bertanya, mungkinkah serangannya terlalu parah? Apakah ini serius? Aku sudah bermain ringan. Itu karena dia terlalu baik untuk menolak dipukuli, kata Xiao Yuer. Siapa yang kau sebut sampah? Dengan baik, tapi saat ini, Jietian tiba-tiba memeluk kepalanya dan melolong. Dia seharusnya mendengar Xiao Yuer sangat mengejeknya, dia sangat marah sehingga dia sekali lagi ingin membunuh Xiao Yuer. Tapi setelah meninggalkan arena khusus itu, formasi pengikat kultivator zaman kuno berlaku lagi, niat membunuh muncul di benaknya, dan dia dihukum oleh formasi pengikat. Hei, kamu direstui oleh formasi, apakah kamu ingin membunuhku? Sepertinya aku seharusnya tidak berbelas kasih. Seharusnya aku membunuhmu di arena tadi, kata Xiao Yuer. Sebenarnya, sebelum melakukan ini, jika Jietian ingin membunuh Xiao Yue, Chou Feng juga akan mengambil tindakan untuk memberi pelajaran pada Jietian. Tapi sekarang Jietian cukup sengsara, Chou Feng tidak bergerak. Tentu saja, bukan karena Chou Feng berhati lembut. Chou Feng merasa bahwa ujian di sini belum selesai, dan mungkin dunia ini akan dibutuhkan di masa depan. Dari 3 tablet batu barusan, Chou Feng menyadari bahwa tes di sini seharusnya mengunci mereka bertiga. Jadi tes berikutnya kemungkinan akan berkisar pada mereka bertiga. Gemuruh, tiba-tiba, dinding di kedalaman aula mulai runtuh. Dan setelah bagian yang runtuh jatuh, sebuah gerbang tiba-tiba muncul. Begitu pintu muncul, itu terbuka secara otomatis. Pemandangan di luar gerbang berbeda dengan pemandangan saat mereka masuk. Jelaskan bahwa pintu ini tidak dapat membiarkan mereka meninggalkan istana, tetapi mengarah ke area baru. Panggilan, tapi sebelum ketiga Chou Feng punya waktu untuk mengamati dengan hati-hati,
mereka tersedot ke dunia baru dengan kekuatan hisap. Tapi memasukinya, Chu Feng menemukan bahwa sekitarnya tidak hanya dalam kekacauan, tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Bahkan Xiao Yuer dan Jie Tian menghilang. Tetapi pada saat ditelan oleh isapan, Chu Feng dengan jelas memperhatikan bahwa baik Xiao Yuer dan Jie Tian tertelan. Ini adalah formasi. Tes lagi. Segera, Chu Feng menyadari. Dunia di depannya bukanlah dunia luar yang dia lihat di istana barusan. Ini masih sebuah ujian, dan hanya setelah melewati ujian ini seseorang dapat memasuki dunia nyata. Hanya saja Chu Feng melakukan beberapa pengamatan, tetapi dia tidak tahu bagaimana tes dimulai. Desir-desir, tepat ketika Chu Feng bingung, dua gerbang tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat tidak jauh dari Chu Feng. Itu adalah dua pintu tembaga, dan pintu tembaga itu tertutup rapat. Namun, di pintu tembaga, ada kata yang terukir di masing-masingnya. Pintu perunggu pertama diukir dengan karakter tubuh. Kata Hun terukir di pintu perunggu kedua. Saat Chu Feng sedang mengamati pintu perunggu, sebuah suara terdengar dari balik pintu perunggu. Manfaat dari tempat ini akan menjadi peluang yang tidak akan pernah kamu miliki dalam hidup ini, tetapi jika kamu ingin mendapatkannya, kamu harus bertahan dalam ujian di tempat ini. Lakukan yang terbaik untuk mengekspresikan diri, jangan lewatkan kesempatan terbesar dalam hidup Anda. Mustahil untuk mengetahui apakah suara itu laki-laki atau perempuan, tetapi ketika suara itu jatuh, pintu perunggu pertama dengan ukiran karakter tubuh telah terbuka. Di dalam gerbang tembaga, api membubung ke langit, itu adalah dunia api. Sebelum Chu Feng sempat berpikir, kekuatan isap langsung menyedot Chu Feng ke dalamnya. Api di dunia api ini sangat kuat, tapi agak aneh. Itu tidak akan membakar tubuh Chu Feng, dan bahkan pakaiannya masih utuh. Tetapi rasa sakit yang dibawa api ke Chu Feng sangat kuat. Di dalamnya, Chu Feng seperti senjata, dilebur dan ditempa oleh api. Tapi Chu Feng merasa karena ini adalah ujian, pasti ada jalan. Jika Anda hanya menolak seperti ini, bahkan jika Anda dapat menahan rasa sakit ini, Anda mungkin tidak lulus ujian. Jadi Chu Feng menahan rasa sakit yang parah dan merasakannya dengan hati untuk melihat apakah dia bisa menemukan cara lain. Segera, Chu Feng menemukan cara. Nyala api ini tidak dapat dilawan dengan paksa, tetapi harus dilawan. Untuk melawan, Anda tidak bisa menggunakan kekuatan dan kekuatan formasi, tetapi gunakan kekuatan tubuh fisik Anda untuk melawan. Ini tidak hanya membutuhkan pengerahan semua otot tubuh seseorang, tetapi juga memiliki kontrol yang kuat terhadap tubuh seseorang. Yang paling penting adalah memiliki metode yang tepat. Dan metode perlawanan tersembunyi di dalam amukan api, dan Chu Feng telah menemukannya. Setelah menemukan, Chu Feng segera memulai koleksi lengkap. Kemudian mulai mendesak tubuh untuk melawan. Benar saja, metode itu efektif, dan itu jelas masih dalam nyala api, tetapi rasa sakit terbakar yang tak tertahankan semakin lemah dan semakin lemah. Saat Chu Feng menguasai metode itu, akhirnya Chu Feng berada dalam kobaran api, tapi dia tidak lagi menahan sedikit pun rasa sakit karena terbakar. Tetapi pada saat ini, kekuatan hisap muncul, dan Chu Feng secara paksa diseret keluar dari api, dan kembali ke dunia tempat kedua pintu perunggu itu berada. Sepertinya sudah berakhir. Chu Feng menghela nafas. Tetapi pada saat ini, pintu perunggu dengan kata tubuh tertutup, dan pintu perunggu dengan kata jiwa terbuka. Sebelum Chu Feng punya waktu untuk istirahat, dia tersedot ke dalamnya oleh pintu perunggu dengan kata roh tertulis di atasnya. Masuk ke sini, Chu Feng segera mendengar suara-suara tajam yang tak terhitung jumlahnya, yang tampaknya adalah hantu melolong, binatang buas yang mengaum, dan senjata yang terjalin. Singkatnya, suara-suara ini bercampur menjadi satu. Setelah mendengarnya,
itu membuat orang kesal, akan terganggu. Bahkan Chu Feng, ketika dia mendengar suara-suara ini untuk pertama kalinya, merasa bahwa keinginannya akan segera runtuh. Jika Anda tinggal di tempat seperti ini untuk waktu yang lama, tetapi Anda tidak dapat mengubah keadaan Anda saat ini, bahkan jika Anda tidak jatuh ke dalam api, Anda pasti sudah gila. Jadi beradaptasi atau melawan. Tapi yang terkuat dari Chu Feng adalah kemauan. Sebenarnya metode mengganggu pikiran ini tidak begitu agresif terhadap Chu Feng. Dan segera Chu Feng menganalisis bahwa metode retak di sini bukan untuk melawan. Tidak ada cara untuk melawan di sini, jadi kita hanya bisa beradaptasi, dan adaptasi cepat membutuhkan penyesuaian diri. Chu Feng sendiri telah menguasai metode beradaptasi dengan serangan dengan kemauan keras ini. Salah. Tapi segera, Chu Feng menyadari ada yang tidak beres. Dia merasa seolah-olah ada tatapan menatapnya dalam kegelapan. Tidak apa-apa ketika dia tidak memperhatikan tatapan itu, tetapi setelah dia menemukannya, dia bisa merasakan bahwa tatapan itu sangat jahat, seolah-olah mereka merindukan sesuatu. Chu Feng tidak tahu tatapan siapa itu, mungkin orang yang baru saja berbicara, atau mungkin keberadaan lain. Tapi Chu Feng dapat menyimpulkan bahwa tampaknya ada konspirasi lain dalam ujian ini. Ini bukan tes di mana manfaat bisa diperoleh. Sebaliknya, jika itu berlalu, itu bisa menjadi malapetaka. Memikirkan hal ini, Chu Feng mulai melolong kesakitan. Dia tidak punya pilihan lain sekarang, tetapi hanya bisa berpura-pura tidak bisa lulus ujian untuk melihat apakah dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, Fu Feng juga merasakan tatapan diam-diam mengamatinya. Awalnya, sangat serius mengamati dirinya sendiri, tetapi karena Chu Feng merasa sulit untuk bertahan, tatapan itu menghilang. Tidak lama kemudian, suara yang menusuk telinga menghilang, dan segala sesuatu di sekitarnya berubah sesuai. Chu Feng datang ke dunia nyata. Sudah berakhir, ujian Chu Feng sudah berakhir. Hasil ini secara alami gagal, tetapi Chu Feng kecewa di wajahnya, tetapi dia merasa lega di hatinya. Saya harap saya bisa melarikan diri. Chu Feng menghela nafas dalam hati. Bersenandung. Pada saat ini, kekuatan formasi muncul, dan kemudian sesosok mendarat di samping Chu Feng, itu adalah Xiao Yu'er. Pada saat ini, meskipun Xiao Yu'er terengah-engah, wajahnya tidak semerah sebelumnya, melainkan pucat. Tetapi kondisi mental seluruh orang masih baik. Yang paling penting adalah ketika Xiao Yu'er melihat Chu Feng, dia menunjukkan senyum yang agak sombong. Melihat senyuman ini, hati Chu Feng menegang, dan dia buru-buru bertanya, apakah kamu lulus? Ya. Xiao Yu'er tersenyum dan mengangguk. Melihat situasi ini, Chu Feng berkeringat dingin. Jika ujian ini benar-benar malapetaka, mereka yang lulus ujian di antara ketiganya pasti akan menderita. Sekarang, kami hanya bisa menaruh harapan kami pada Jie Tian, dan berharap Jie Tian juga lulus ujian dan memiliki nilai lebih baik dari Xiao Yu'er. Bersenandung, dan dengan munculnya gerbang formasi, sosok Jie Tian juga rontok. Dibandingkan dengan Xiao Yu'er yang mendarat dengan mantap, Jie Tian langsung duduk di tanah, wajahnya pucat, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk duduk. Setelah mendarat, dia langsung berbaring di tanah, matanya kusam, seolah-olah dia sangat terstimulasi, dia hanya menatap langit tanpa berkedip. Reaksi seluruh orang itu seperti bodoh. Ini sudah berakhir. Melihat Jie Tian seperti ini, Chu Feng tahu ada yang tidak beres. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.